Namun alangkah bahagianya kita, alangkah senangnya hati kita bila mana kita kumpul sama-sama di dunia ini seperti ini nih, dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan kerabat-kerabat yang ada di anggota grup kita. Semuanya di dunia kita kumpul sama-sama, di akhirat lagi kita kumpul sama-sama. Subhanallah, ini satu kenikmatan yang luar biasa. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alimul ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sepuh yang tidak saya sebutkan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul musibah, yang punya rumah, yang punya tempat, keluarga besar Bapak almarhum Bapak Haji Kamiluddin beserta seluruh keluarga besarnya. Dan tidak lupa yang saya hormati Bapak-bapak haji, Bapak-bapak, saudara-saudara sidang takziah di malam yang ketujuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa tradisi di kita ada yang namanya 7 hari. Beres 7 hari, 14 hari, kemudian 21 hari, terus 40 hari, beres 40 hari, 100 hari, beres 100 hari, 1 tahun, atau yang disebut dengan haul namanya. Haul yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Inilah daripada tradisi kita, dan ini merupakan salah satu perkara yang bagus. Kenapa ini perkara yang bagus? Karena di dalamnya terdapat silaturahmi. Ada nggak nih unsur silaturahminya? Ada unsur silaturahmi di antara kita yang tetangga. Kemudian yang kedua ada unsur ta'awunnya, unsur saling tolong menolong di antara kita. Ada nggak ini? Ada. Tuh, bagus. Kemudian di dalamnya ada unsur pengajian, baca Quran, yakni kita sama-sama baca Yasin. Kemudian juga di dalamnya ada unsur baca selawat kita sama Nabi. Yang namanya kita baca selawat sama Nabi itu diperintah. Kemudian yang kelima, di dalamnya juga ada terdapat unsur sodakoh. Karenanya sahibul bait, sahibul musibah, niat di dalam hati itu saya ingin menyedekahkan untuk almarhum orang tua saya Bapak Haji Kamiluddin bin Tarwan. Insya Allah ini niatnya disampaikan kepada almarhum sunnah tuh bagi sahibul bait. Sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Artinya wa innamal likulli imri'in manawa, dan sesungguhnya ganjaran yang diberikan itu sesuai apa yang diniatkannya. Ia mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala sesuai apa yang ia niatkan. Niatnya untuk sedekah untuk almarhum, maka pahalanya disampaikan juga untuk almarhum. Kalau kata bapak saya mah, kalau kagak percaya duluan. Ini perkara yang bagus, yang mana semuanya itu adalah diperintah kita sama agama. Silaturahmi ya emang kita mah diperintah sama Nabi.
Kata Nabi, man aroda ayyubsatalahu fi rizqihi wa yutsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka adalah ia menjalin tali silaturahmi. Ada unsur ta'awun, tolong menolong yang diperintah dalam Al-Quran maupun dalam hadis juga banyak keterangannya. Baca Quran, ya emang tubuhnya kita mau diperintah baca Quran. Tadi kita baca Yasin, salawat, apalagi kita juga diperintah. Saudara kita diperintah. Ini semuanya perkara-perkara yang bagus, yang memang bagi kita diperintah. Karenanya dengan kita membaca surat Yasin ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan dua keuntungan. Kita dapatkan dua manfaat. Yang mana manfaat pertama adalah untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang manfaat kedua adalah untuk orang-orang yang masih hidup nih. Untuk kita yang masih hidup nih, tentu kita juga baca Yasin, kita kumpul di sini nih, dapat ganjaran, dapat pahala kita. Untuk orang-orang yang orang-orang yang telah meninggal dunia, tidak ada yang diharapkan oleh almarhum itu kecuali hanyalah doa. Makanya kata Nabi juga baca Yasin, ikra'u mautakum surata Yasin, bacalah olehmu surat Yasin akan orang yang telah meninggal. Emang Nabi nyuruh begitu. Kan ada juga ngapa sih Yasin lagi, dikit-dikit Yasin, dikit-dikit Yasin. Ada aja begitu tuh. Ada nggak begitu? Yang mana orangnya? Nggak ada di sini mah. Ada. Yasin aja yang sering kita baca masih kayak terbaik, masih balik lagi. Udah mang Yasin aja. Surat Yasin 5 quri'alahu, membaca surat Yasin itu sesuai apa yang diniatkannya. Lebih-lebih untuk orang yang telah meninggal dunia. Jadi kita baca Yasin untuk niat apa aja. Selamatan rumah kita baca Yasin, walimatul safar baca Yasin, walimatul khitan Yasin, walimatul arus Yasin, apalagi cukur rambut baca Yasin. Itu sesuai apa yang kita niatkan. Lebih-lebih untuk orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Bagi orang-orang yang telah meninggal dunia ini dibacakan Yasin, karena kandungan makna di dalam surah Yasin itu 80% adalah mengenai tentang alam kehidupan setelah dunia, yakni tentang alam barzah, tentang alam akhirat. Jadinya pantas banget, wajar aja bila mana acara tahlil seperti ini kita bacakan ya Yasin. Mana ayatnya? Yang tadi kita baca tuh Yasin ayat 59 tadi tuh kita baca. Apa ayat itu? Wa mutazul yauma ayyuhal mujrimun. Apa artinya? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazul artinya dan pisahkanlah al yauma pada hari itu, di hari kiamat kelak nanti, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Tuh kelak nanti di akhirat tuh kata Allah bakalan dipisah. Orang-orang yang berbuat baik dengan orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang baik bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Orang-orang yang jahat bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang jahat. Terus sudah mau begitu. Orang baik-baik semua nggak dikumpulkan menjadi satu, enggak. Bisa jadi orang tua berpisah dengan anaknya, bisa jadi suami berpisah dengan istrinya, kakak berpisah dengan adiknya, bisa jadi saudara-saudara kita yang kita cintai, yang kita sayangi, termasuk yang ada di anggota grup-grup kita. Ada berapa anggota grup WA? Ada 30 lebih bawah.
Udah banyak kan grup udah 30 udah kalah anak Quran 30 di situ mah. Ya kebet semuanya. Ya Allah. Tuh di grup-grup kita banyak bisa jadi. Wamtazul yauma ayyuhal mudir, pisahkan hari ini wahai orang-orang yang berbuat jahat. Kalau di dunia masih mungkin orang yang baik berbuat dengan orang yang jahat, bisa dikumpul di dunia mah. Begitu, siapapun dia, sekalipun dia presiden, bila mana presiden yang baik dikumpulkan bersama presiden yang baik, presiden yang jahat dikumpulkan bersama presiden yang jahat. Kalau di dunia mungkin presiden yang baik berkumpul dengan presiden yang jahat. Kalau pemuda di akhirat, wamtazul, pisahkan gitu. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, pisahkanlah di hari kiamat nanti orang-orang yang berbuat jahat. Namun alangkah bahagianya kita, alangkah senangnya hati kita bila mana kita kumpul sama-sama di dunia ini seperti ini nih, dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan kerabat-kerabat yang ada di anggota grup kita. Oh, semuanya di dunia kita kumpul sama-sama, di akhirat lagi kita kumpul sama-sama. Subhanallah, ini satu kenikmatan yang luar biasa. Sebab nanti kalau umpama udah di surga tuh kita udah kagak mikirin bagaimana si Anu ya, si Anu bagaimana ya, gimana kabarnya tuh, kalau kita nanya kabar nggak ketemu. Begitu tuh dalam surat Yasin juga tuh, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Ayat berapa tuh? Yasin 55 kalau nggak salah. Inna ashabal jannah, sesungguhnya para penghuni surga, ashabul jannatil yauma, pada hari itu fi syughul, apa syughul itu? Senantiasa dalam kesibukan, fakihun, senang-senang. Subhanallah. Jadi yang namanya surga itu adalah kesibukan dan kesenangan. Jadi kagak mikirin si Anu, dilupakan nama Allah. Bagaimana dilupakan? Jika kagak ingat, pokoknya senang aja di sana. Iya, di surga mah pokoknya senang, kita mau pengen apa aja ada. Kalau kata bapak saya mau lagu apa aja di sana ada. Kita mau pengen dengerin lagu Jaipongan ada, mau lagu dangdutan ada, kita pengen. Iya, kita mau pengen duren ada di sono. Iya, kagak perlu belah lagi kayak di dunia, nggak perlu. Iya, tinggal nyaplok doang, nggak ada bijinya. Rasanya dibandingkan rasa duren dunia 99 kali lipat. Kalau durian montong tuh kita makan rasanya nikmat, lebih rasa durian yang ada di akhirat luar biasa nikmat. Udah pengen makan aja di sono mah, nikmat aja. Pengen ibadah aja kita pengen sholat, diomelin sama malaikat. Di surga nih pengen sholat dulu, diomelin kita sama malaikat. Apa kata malaikat? Sholat mah bukan di sini, sholat mah di Nurul Islam. Gitu katanya. Tempatnya mana? Tempat ibadah mah ketika kita di dunia nih. Tempatnya kita di dunia buat kita ibadah. Sebab kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengingat aku. Tuh kok serba nikmat surga mah, ya Allah. Ditambah lagi sama bidadari, ya Allah, berapa tuh? 70 bidadari. Tambah satu bini kita, 71. Waduh, itu 71 habis sehari tuh bini kita di surga mah. Allah berikan kekuatan kepada kita di 100 kekuatan. Tuh coba ya, kalau balik satu itu ada satu tuh, kalau mau begini jangankan 70 dua kan udah bisa pengen kita. Jadi mah 70 satu bini kita diberikan kekuatan 100 kekuatan manusia. Pokoknya sehari 71 habis termasuk bini kita tuh. Begitu nikmat. Satu yang dipakai semuanya merasakan nikmat di surga mah. Udah nggak ada kotor lagi, udah nggak ada yang namanya sperma tuh, udah nggak ada yang jijik segala ini. Berarti nggak nikmat dong. Justru lebih nikmat.
begitu. Aduh, ngomongin surga apa pokoknya serba nih. Yang penting bagi kita sekarang bagaimana tata cara kita biar kita masuk surga bagi kita sekarang Maya. Tuh pokoknya ngomongin surga mah semuanya serba nikmat. Begitu. Ya kita nggak mikirin bagaimana kabar si anu. Begitu sedangkan penduduk ahli neraka itu minta izin sama malaikat. Enggak izin sama malaikat Malik, pengen ketemu si anu, pengen kabar bagaimana si anu gimana. Malaikat minta izin kepada Allah. Begitu akhirnya diizinin, ketemu dah tuh. Kedua belah pihak ketemunya ada yang salaman, ada yang ketemunya saling berpelukan, ada yang ketemunya barangkali saling cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kalau kata kita mah ya udah lu hati-hati aja dah di sana. Begitu. Gitu. Itu penduduk ahli neraka itu kagak mau balik lagi dia. Kagak mau balik itu. Bahkan diterangkan di dalam kitab surah Yasin bahwasanya penghuni ahli neraka itu tangisnya aja, tangisannya bila mana kapal laut berlayar di atas tangisannya tuh kapal jalan tuh, saking apanya, saking dahsyatnya. Dengan tangisannya kapal laut aja bisa jalan. Subhanallah, serba nikmat. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga senantiasa dalam kesibukan dan kesenangan. Namun bagi kita sekarang mah surga serba nikmat. Yang penting yang kita pikirkan sekarang bagaimana tata cara kita untuk kita masuk surga. Kita ikut Nabi, ikut kepada Allah, taat kepada ajaran Allah dan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yang menjadi iktibar bagi kita adalah sebagaimana firman Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Tabarak ayat 2 yang artinya Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Jadi Allah lah yang menciptakan kematian. Allah semuanya pasti bakalan mati nih kita tanpa terkecuali. Kata Allah juga kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semua nggak ada yang sisa. Lapat kulun di sini adalah namanya kul jami', artinya tidak ada yang keluar di sini. Sebab dalam ilmu mantek lapat kulun itu ada dua, ada namanya kulun jami', ada namanya kul majmu'. Kul majmu' itu adalah lapat kulun sebagian artinya. Gitu, kalau lapat sebagian berarti kul, seperti contoh kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat, setiap yang sesat neraka. Inilah kuluna sebagian bid'ah, berarti ada dua, ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Tuh, punya dapat ada dua. Tapi kalau kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada yang keluar dari itu. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Ketika semua manusia udah mati, ditanya oleh Allah kepada malaikat Israel, itu manusia udah pada mati semua? Udah. Coba lihat jamaah Nurul Islam masih ada enggak? Udah kagak ada. Iya, mati semua. Tinggal berapa? Tinggal 4. Tinggal 4 siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel sama saya. Gitu. Cabut Israfil, dicabut Israfil. Udah ya Allah. Kalau gitu cabut malaikat Mikail. Udah. Kemudian Jibril. Udah. Tinggal siapa? Tinggal saya. Ya Allah. Kata Allah kepada malaikat Israel, urusan nyawa, urusan ente dah Israel. Gitu. Ente mau cabut, mau enggak, terserah. Ente aja, bahasa puasa kita begitu. Tuh ketika malaikat Israel itu mencabut,
mencabut, ternyata sakitnya tuh luar biasa. Sakitnya tuh ngomongnya bukan sekarang, nanti di akhirat begitu dia ngomongnya tuh. Selama ini mah narik-narik aja roh tuh, tapi dia ngomong berkata sakit tuh nanti pas di akhirat begitu tuh. Ibarat kata mah kayak dokter yang nyuntik dirinya sendiri tuh. Kira-kira dokter kalau mama nyuntiknya keras apa pelan-pelan? Pelan-pelan. Dokter juga tuh ternyata nyeri juga ya, dia nggak pernah udah nyuntik masih berapa ratus orang terus suntik aja, padahal dia sendiri merasakan sakit begitu. Jadi yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kamu sekalian ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amala, yaitu amalnya. Bukan yang paling bagus rumahnya, enggak ditanya. Bukan yang paling bagus istrinya, apalagi enggak ditanya. Bukan yang paling bagus kendaraannya, enggak ditanya. Tapi yang ditanya sama Allah adalah ayyukum ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Bila mana beliau adalah gemar ibadah, beliau gemar mengaji, beliau gemar dalam bersosialisasi bermasyarakat, inilah yang kiranya patut kita contoh, yang patut kiranya kita ikuti pada almarhum Haji Kamiluddin ini, supaya kita menjadi itibar bagi kita agar kita menjadi jauh lebih baik lagi. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi Mau'izatul